Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan yakin, sangat yakin bahwa Bapak Ibu yang saat ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali walaupun melalui tayangan video. Namun saya percaya bahwa sukacita kita tidak pernah berkurang karena Yesus ada di tengah-tengah kita, dan sukacita yang daripada Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini mari kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, di mana biasanya pada setiap hari Rabu kita mengadakan persekutuan doa di gereja, namun dalam kesempatan ini kita hanya melakukannya melalui tayangan video atau persekutuan doa online pada kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu bersyukur kepadamu buat segala kebaikanmu atas kehidupan kami. Kami boleh melalui hari-hari kami dengan penyertaan dan pertolongan yang daripadamu. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pernyataan daripada Paulus sendiri. Bagaimana dalam menjalani hari-harinya, dan khususnya pada waktu dia menulis surat ini, dia ada dalam penjara. Ya, satu situasi keadaan yang dihadapi oleh dia. Namun kita melihat bahwa dia boleh menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari akhir-akhir ini, hari-hari yang kita lalui tentunya secara manusia terasa berat, ya. Karena di mana kebebasan kita beraktivitas, kebebasan kita untuk melayani, kebebasan kita untuk beribadah kepada Tuhan seolah-olah seperti dibatasi dan lain-lain sebagainya. Namun kalau kita melihat kembali apa yang dialami oleh Paulus sendiri, ya, walaupun dalam kondisi dia juga mengalami keterbatasan secara manusia, tapi jiwanya, rohnya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, ya. Sukacitanya, ya, kreativitas atau aktivitasnya tidak pernah terbelenggu oleh apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini sangat menarik bagi kita, ya, pada sore hari ini, di mana ayat yang ke-12 tadi katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini adalah pernyataan Paulus sendiri, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Namun sebelum itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat ke-12 tadi, dia katakan aku tahu. Ya, apa maksudnya dalam hal ini? Ya, bahwa dia memang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Dia mengalami apa itu namanya kekurangan. Dia pernah mengalami itu namanya kelimpahan. Ya, dia juga mengalami
sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Tapi dia katakan, aku tahu. Dalam bahasa Yunani, aku tahu itu adalah, dikatakan adalah oida, dari akar kata eido. Ya, artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, arti daripada oida ini adalah mengerti, tahu. Ya, dengan kata lain Paulus katakan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, aku mengerti tentang kesusahan, aku mengalami, aku memahami tentang keadaan, apa itu kesusahan, apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, dan lain-lain sebagainya. Dia mengerti, dia memahami. Sebagai manusia dia terbatas. Demikian juga kita yang mendengarkan tayangan video ini, kita sebagai manusia terbatas. Ya. Secara fisik kita terbatas, ya. Sehingga kita ya bisa sakit. Ya. Secara logika kita juga terbatas. Ya. Sehingga kita bisa stres. Ya. Secara finansial kita juga bisa terbatas. Ya, sehingga bisa ya tabungan ya diambil terus, ya bisa habis, bisa ludes, dan lain sebagainya. Apalagi keadaan-keadaan seperti sekarang yang kita alami. Ya. Tetapi bagaimana kita melihat Paulus katakan di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini rahasianya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Coba bayangkan Bapak Ibu keadaan seperti sekarang. Kita disuruh di rumah terus, ya 1-2 hari 3 hari nggak masalah. Disuruh umpamanya sekarang sudah berapa kita suruh di rumah, sudah sebulan lebih Bapak Ibu. Ya, tentunya banyak hal yang tidak mengenakan. Tapi bagaimana Paulus sendiri, ya, dia katakan kepada jemaat di Filipi, dan tentunya buat kita yang mendengarkan tayangan ini, aku mengerti, ya, aku memahami, aku menyaksikan sendiri apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, apa itu kelaparan, apa itu kekenyangan. Dia sudah alami, dia mengerti secara manusia. Ya tentunya hal itu tidak mengenakan, dan secara manusia kita terbatas untuk menghadapinya. Tetapi kenapa Paulus dia bisa katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia? Nah, rahasianya di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa pentingnya kita tetap di dalam Kristus. Rahasianya di situ. Ya, kita tetap di dalam Kristus, karena hanya di dalam Kristus kita mendapat kekuatan. Hanya di dalam Kristus kita bisa menghadapi persoalan masalah yang dihadapi, yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sore hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan GBI Suryani dan yang ikut persekutuan doa pada sore hari ini, mari kita mau. Paulus terlebih dahulu dia sudah mengalami, sehingga dia katakan, aku tahu. Ya. Aku tahu, aku mengerti, aku memahami. Aku pernah mengalami kesulitan. Jadi aku mengerti keadaan kalian, orang-orang di Filipi, bahkan kepada kita saat ini. Secara manusia kita tidak bisa
menghadapinya. Secara manusia kita memiliki keterbatasan. Ya. Tetapi kuasa Allah sanggup menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 13 kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, saya bacakan ayat itu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Luar biasa, ya. Dengan kuasa Kristus yang diberikan kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Nah, rahasianya di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu tetaplah di dalam Kristus. Di luar Kristus, firman Tuhan katakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita akan gagal. Di luar Kristus, kita tak berdaya. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia memberikan kekuatan. Oleh karena itu, tetaplah di dalam Kristus. Tetaplah percaya kepada Kristus. Tetaplah andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti sekarang ini, ingat, kemampuan kita, kesanggupan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Sekarang kita tahu keadaan sekarang. Ya. Situasi seperti sekarang ini, banyak orang, ya, mengalami satu keadaan, situasi yang tidak mengenakan. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa terulur dalam kehidupan kita masing-masing. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini, pesan firman Tuhan, tetaplah di dalam Kristus. Ya. Tetaplah tinggal di dalam Kristus. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap andalkan Dia dalam segala hal. Sebagaimana Petrus. Ya. Dia pernah mengalami apa itu penderitaan, kesusahan, kekurangan. Dia pernah mengalami juga apa itu kelimpahan. Sehingga dia katakan, aku tahu. Dia katakan kepada kita pada sore hari, firman Tuhan kata, aku mengerti. Aku memahami tentang keadaanmu. Aku mengerti tentang kesulitanmu. Aku mengerti tentang pergumulanmu. Tapi setelah itu dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus, kita mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Hanya di dalam Kristus, kita mampu melewati tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Oleh karena itu, sekali lagi, tetaplah di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita bisa mampu menghadapi segala perkara. Entah itu kesulitan, pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah dalam keluarga, masalah dalam hal ekonomi keuangan, masalah dalam kesehatan. Hanya kita bisa dapat menghadapinya, yaitu di dalam Kristus. Dia yang memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya, nanti akan dikirim melalui WA, yaitu pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Ya, kita mau berdoa. Kesempatan yang indah bagi kita, ya, di masa-masa yang seperti ini, di mana seluruh keluarga ajak untuk bersama-sama berdoa. Ya, kalau di gereja barangkali kita hanya suami istri, tapi di dalam kesempatan ini bisa suami, istri, dan anak-anak kita bisa berdoa bersama-sama. Ya. Kita mendoakan. Mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Kita doakan mereka. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan. Hanya Tuhan yang bisa memampukan mereka untuk menghadapi segala sesuatu. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami Bapa, bahwanya di dalam Kristus kami boleh sanggup menanggung, menghadapi segala sesuatu. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Hamba berdoa saat ini buat sidang jemaat-Mu. Dalam keadaan situasi apapun yang dihadapi oleh mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan yang memberkati mereka senantiasa. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, senantiasa berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.